Latar belakang dan tujuan Netflix mengakui bahwa pengguna seluler sering mencari konten cepat dan mudah, seperti yang ditawarkan oleh aplikasi short form. Namun, perusahaan tetap setia pada identitasnya sebagai penyedia hiburan premium. Stone menyatakan di TechCrunch Disrupt 2025 bahwa umpan vertikal adalah cara untuk bertemu konsumen di mana mereka berada sekarang di perangkat seluler. Fitur ini pertama kali diuji pada awal 2025. Memungkinkan gulir klip dari judul orisinal untuk menginspirasi penonton, menambahkan elemen sosial, di mana pengguna bisa berbagi adegan favorit. Stone menyinggung potensi penggunaan klip ini di umpan vertikal, meski lebih samar-samar tentang berbagai jenis konten. Selain itu, podcast dari kesepakatan dengan Spotify akan dieksperimen di kanvas baru, seperti video vertikal, tersedia di seluler dan TV. Pendekatan kompetitif Netflix tidak ingin menjadi semua hal untuk semua orang, melainkan fokus pada momen kebenaran yang berharga bagi anggotanya. Ini membedakannya dari TikTok atau aplikasi serupa. Netflix sedang mengeksplorasi umpan video vertikal sebagai strategi adaptif di pasar streaming yang kompetitif, seperti yang diungkapkan oleh Chief Technology Officer, CTO, Elizabeth Stone selama penampilannya di TechCrunch Disrupt 2025 pada 28 Oktober 2025. Inisiatif ini, meskipun tidak dimaksudkan untuk mereplikasi dominasi short form dari aplikasi seperti TikTok atau Reels, menekankan pengakuan perusahaan terhadap perubahan perilaku konsumen di perangkat seluler. Di era di mana rentang perhatian terfragmentasi dan platform bersaing untuk konten snackable, Netflix memposisikan dirinya untuk menawarkan spektrum pengalaman yang lebih luas tanpa meninggalkan identitas intinya sebagai penyedia hiburan bentuk panjang premium. Umpan video vertikal pertama kali diumumkan sebagai uji coba terbatas pada awal 2025, menargetkan pasar dan segmen pengguna tertentu. Ini berfungsi mirip dengan gulir media sosial, menyajikan klip pendek, biasanya 15-60 detik, dari program orisinal Netflix. Tujuan utamanya adalah penemuan, mendorong pengguna beralih dari pratinjau cepat ke penayangan penuh. Misalnya, klip dari serial seperti Stranger Things bisa memancing pengguna untuk menonton musim lengkap. Fitur ini dibangun berdasarkan wawasan data Netflix, di mana penayangan seluler menyumbang sekitar 50-60% dari total waktu tonton, dengan pengguna sering mengaksesnya selama perjalanan atau waktu luang. Stone mencatat bahwa meskipun Netflix unggul dalam konten imersif seperti film dan game, ada momen ketika konsumen menginginkan sesuatu yang lebih ringan. Kami sedang menguji umpan video vertikal di perangkat seluler yang mulai membayangkan kembali apa itu seluler dan semacam memenuhi konsumen di mana mereka berada sekarang dan bagaimana mereka menggunakan seluler saat ini, katanya. Umpan ini diluncurkan secara global dalam beberapa minggu setelah pengumuman Mei 2025 sebagai tab di beranda aplikasi untuk iOS dan Android. Klip dikurasi dari bagian Today's Top Picks for You untuk personalisasi, di mana pengguna bisa mengetuk untuk menonton penuh, menyimpan ke My List, atau berbagi dengan teman. Umpan balik awal dari fase uji menunjukkan metrik keterlibatan positif dengan laporan yang menunjukkan peningkatan mulai sesi setelah interaksi klip. Namun, tantangan termasuk kurasi konten, memastikan klip tidak spoiler plot, dan personalisasi algoritma untuk menghindari saran yang tidak relevan. Elemen kunci dari diskusi Stone adalah sinergi potensial dengan Moments, fitur yang diluncurkan pada pertengahan 2024, yang memungkinkan pengguna memotong dan berbagi adegan favorit langsung dari aplikasi. Alat berbagi sosial ini telah mengalami peningkatan adopsi, terutama di kalangan demografi muda, membangun komunitas seputar acara seperti The Crown atau Squid Game. Stone mengisyaratkan bereksperimen dengan berbagai jenis konten di umpan vertikal yang bisa mencakup klip Moments yang dibuat pengguna, meskipun ia tidak mengonfirmasi secara langsung. Pendekatan ini selaras dengan tren industri yang lebih luas, di mana platform seperti YouTube Shorts mengintegrasikan konten pengguna untuk meningkatkan viralitas. Komentar Stone menunjukkan evolusi modular. Kami telah berinovasi di Moments yang memungkinkan semacam koneksi sosial ke beberapa konten dengan memungkinkan anggota untuk mengambil klip dan membagikannya dengan jaringan mereka. Katanya, menambahkan bahwa fitur tersebut adalah jenis pengalaman pendek. Dengan berpotensi menyemai klip ini ke umpan, Netflix bisa menciptakan loop umpan balik
pengguna menemukan, memotong, berbagi, dan menginspirasi orang lain, meningkatkan retensi tanpa memasuki wilayah media sosial penuh. Selain itu, Netflix berhati-hati terhadap ekspansi berlebihan. Kami tidak berniat untuk menyalin atau mengejar apa yang dilakukan TikTok atau orang lain karena kami berpikir bahwa ada jenis hiburan tertentu atau momen kebenaran yang sangat berharga bagi anggota kami dan kami benar-benar ingin fokus di sana, dibandingkan mencoba menjadi semua hal setiap saat, yang menurut saya tidak perlu menjadi bagian inti dari strategi. Tambah Stone. Pendirian diplomatis ini mengakui kekuatan kompetitor sambil menegaskan diferensiasi Netflix melalui orisinal bernilai produksi tinggi. Ekspansi ke podcast melalui kemitraan Spotify, lapisan eksperimen lain melibatkan podcast, didukung oleh kesepakatan distribusi baru-baru ini dengan Spotify yang diumumkan pada September 2025. Kemitraan ini memungkinkan Netflix menghosting dan mempromosikan podcast di platformnya dimulai dari seluler dan berkembang ke TV pintar. Beberapa konten akan menjadi eksklusif bersama, artinya tersedia di kedua layanan tetapi dengan integrasi khusus Netflix, seperti episode yang ditingkatkan video atau tie-in ke serial orisinal. Stone menyoroti ini sebagai bagian dari penggunaan kanvas baru, seperti umpan vertikal untuk jenis konten novel. Kami akan menggunakan beberapa kanvas baru yang kami miliki seperti video vertikal untuk mulai bereksperimen dengan jenis konten baru. Dan itu termasuk sesuatu yang kami umumkan baru-baru ini, yaitu podcast. Katanya mencatat bahwa beberapa konten podcast akan menjadi eksklusif bersama di Netflix dan Spotify dan akan menjadi hidup di seluler dan TV. Langkah ini memanfaatkan pasar podcast yang sedang berkembang, diproyeksikan mencapai 100 miliar secara global pada 2028. Masuknya Netflix bisa memanfaatkan lebih dari 240 juta pelanggannya untuk promosi silang, tetapi menghadapi persaingan dari pemain mapan seperti Apple Podcasts dan YouTube. Peluncuran awal dijadwalkan untuk Q4 2025 dengan pengujian integrasi penuh hingga 2026. Lanskap kompetitif dan implikasi strategis. Dalam perang streaming yang semakin ketat, dorongan video vertikal Netflix datang di tengah persaingan seluler yang intensif. Saingan seperti Disney Plus telah memperkenalkan hub short form, sementara Amazon Prime Video bereksperimen dengan klip interaktif. TikTok dengan lebih dari 1,5 miliar pengguna mendominasi short form, tetapi strategi Netflix menghindari konfrontasi langsung dengan membingkai umpan vertikal sebagai gerbang ke perpustakaan daripada produk mandiri. Stone membahas ini selama sesi tanya-jawab. Ada kalanya konsumen mencari sesuatu yang ditawarkan Netflix seperti acara TV, film, atau game, tetapi ada saat-saat lain mereka menginginkan sesuatu yang lebih mudah di camilan. Ini mencerminkan data dari laporan industri yang menunjukkan bahwa 70% pengguna Gen Z lebih suka campuran konten, menggabungkan format panjang dan pendek. Namun, tidak semua pandangan seragam. Beberapa analis berpendapat bahwa pengenceran fokus pada bentuk panjang bisa mengikis branding premium Netflix, terutama dengan tier beriklan yang tumbuh menjadi 40 juta pengguna. Yang lain memuji adaptabilitasnya, mencatat bahwa fitur serupa di YouTube telah mendorong peningkatan waktu tonton hingga 20%. Pendapatan iklan Netflix naik 35% year over year pada 2025 bisa mendapat manfaat dari iklan short form di umpan. Secara finansial, eksperimen ini selaras dengan pendapatan Q3 2025 Netflix, di mana keterlibatan seluler disebut sebagai pendorong pertumbuhan. Penambahan pelanggan mencapai 5 juta, sebagian dikaitkan dengan fitur interaktif. Kedepan, Stone memproyeksikan pengujian berkelanjutan. Anda akan melihat eksperimen ini dalam beberapa kuartal mendatang dan sepanjang 2026. Tantangan potensial dan prospek masa depan. Hambatan implementasi mencakup aspek teknis, seperti mengoptimalkan format vertikal untuk layar perangkat yang beragam dan memastikan aksesibilitas, misalnya subtitle di klip. Kekhawatiran privasi seputar berbagi moments yang dibuat pengguna juga muncul, mengingat skandal data baru-baru ini di media sosial. Dari perspektif pengguna, survei menunjukkan penerimaan campuran. Sementara 60% pengguna seluler menghargai alat penemuan, 40% khawatir tentang kelelahan algoritma. Netflix berencana pengujian AB untuk menyempurnakan ini, berpotensi menggabungkan rekomendasi berbasis AI.
Secara keseluruhan, eksperimen video vertikal Netflix seperti yang dirinci oleh Stone mewakili ekspansi yang bijaksana. Dengan mengintegrasikan Moments, podcast, dan klip pendek, perusahaan bertujuan untuk memperkaya ekosistem selulernya. Meskipun ada risiko di pasar yang jenuh, bukti menunjukkan bahwa ini bisa memperkuat loyalitas pengguna, asalkan tetap aditif daripada transformatif. Tabel ini merangkum elemen kunci, diambil dari wawasan Stone dan data industri. Implikasi lebih luas bagi sektor hiburan mencakup kaburnya garis antara streaming dan media sosial. Saat Netflix berevolusi, ini mungkin menginspirasi rekan-rekan untuk menghibridkan format, akhirnya menguntungkan konsumen dengan opsi yang lebih serbaguna.